Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Tawus Ainul Yakin. Tema pagi ini adalah filosofi tentang ibadah haji. Pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, pada bulan ini adalah salah satu dari sekian bulan yang mulia, bahkan bukan hanya mulia di hadapan kita, namun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat ini jutaan umat Muslim berkumpul di satu titik, yaitu di Padang Arafah melaksanakan ibadah haji. Namun lebih daripada itu, Al-Imam Al-Ghazali banyak menerangkan tentang Asrarul Hajj dalam kitab beliau Asrarul Hajj, rahasia-rahasia tentang haji, di mana filosofi tentang ibadah haji ini bukanlah semata-mata kita merupakan ibadah fisik, ibadah yang hanya menempuh perjalanan yang jauh dari kediaman kita, namun perlu kita gali untuk mendapatkan makna ibadah sesungguhnya, menjadi tarbiyah atau madrasah kita. Di dalam ibadah haji kita diwajibkan untuk memakai pakaian ihram. Maknanya apa? Di satu titik ini semua manusia dengan apapun pangkatnya, apapun derajatnya di dunia ini, entah itu seorang raja, entah itu seorang presiden, entah itu seorang jenderal, mereka akan melepas semua pakaian kebesarannya, diganti dengan dua helai kain putih, yaitu kain ihram. Artinya apa? Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satu aksesoris dunia pun, tidak ada satu jabatan di dunia ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaan dan juga kesolehan daripada hamba tersebut. Kemudian setelah kita berihram, ada ritual yang namanya tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah Al-Musyarrafah sebanyak 7 kali. Kalau kita tidak memaknai ibadah ini, maka tampak seperti seorang bermain saja mengelilingi Ka'bah. Namun filosofinya adalah setiap atau bagaimanapun kita berputar di dunia ini, tetap porosnya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh bergerak bagaimanapun itu, bergerak seperti apapun di dunia ini, namun kita harus selalu bertaut pada satu poros, yaitu poros tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tawaf ini mengajarkan hal semacam ini. Semua orang bergerak dalam satu putaran. Bagaimana kita bergerak mengelilingi semua area di muka bumi ini, apapun yang kita kerjakan, apapun amaliyah kita di dunia ini, tetap tidak boleh lepas dalam satu poros yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ibadah haji ini juga ada ritual yang namanya sa'i, di mana seseorang melaksanakan ibadah sa'i adalah dimulai dari Bukit Sofa, kemudian diakhiri pada Bukit Marwa. Kita tahu sejarah adanya sa'i ini adalah di saat Nabiuna Ismail alaihi salam, beliau menangis. Beliau menangis, merasa haus di tengah gurun, di tengah padang pasir, yang kemudian ibunda beliau Siti Hajar berlari dimulai dari Sofa dan Marwa. Ya. Kalau bahasa orang Jawa, mitar-mitar, bolak-balik dalam rangka ikhtiar mencari air untuk ananda tercinta, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam. Lalu pada saat beliau finish sampai di Marwa, di saat itu pula pada hentakan kaki Nabiullah Ismail alaihissalam dibarengi dengan hentakan sayap malaikat, keluarlah air yang namanya Zam-Zam. Apa hikmahnya, apa filosofinya? Boleh jadi
Kita sebagai orang tua, kita yang berusaha, kita yang kepayahan, belum tentu kita yang menikmati hasil, tapi boleh jadi nanti yang menikmati hasil adalah anak dan keturunan kita. Sebagaimana siapa yang berlari-lari, siapa yang bersusah payah, yaitu Ibunda Hajar, ibunya Nabi Ismail. Siapa yang menikmati Zam-Zam, siapa yang menikmati airnya, ananda tercinta dari beliau, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka ini menjadi pelajaran penting dalam hidup kita. Selama kita berusaha dengan sungguh-sungguh, sa'a, ini adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian dimulai dari Bukit Sofa, yang artinya Sofa ini adalah memurnikan. Selama niat kita ini murni, tidak ada motif lain, benar-benar niat yang bersih, yang benar, kemudian usaha semaksimal mungkin, maka nanti endingnya, finishnya pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ijabatud da'wah ataupun ijabah dari doa-doa kita, ijabah dari usaha-usaha kita tidak selalu sesuai dengan selera kita. Sebagaimana pelajaran yang ditampakkan pada proses ini, beliau sang ibunda yang berbolak-balik dari Sofa dan Marwa, betapa berlari-lari, tapi bukan beliau yang menikmati usaha dari jerih payahnya, namun keturunan beliau, Nabiullah Ismail alaihissalam. Artinya, apapun yang kita usahakan tidak mungkin tidak akan membuahkan hasil. Namun hasil itu boleh jadi justru jatuh di keturunan kita, di anak-anak kita, dan seterusnya. Kemudian para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, di dalam ritual ibadah haji ini ada yang namanya wukuf, di mana berjuta-juta jamaah haji di saat itu semua wukuf di Padang Arafah. Apa filosofi dari wukuf? Wukuf ini adalah seseorang itu berhenti. Makanya apa Rasulullah berkata, Al-Hajju Arafah. Semua orang yang setengah berhaji ini wajib semua hadir di Arafah. Wajib semua berhenti di Arafah. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat, semuanya wajib berhenti di Arafah. Lalu kemudian apa makna dari wukuf tersebut? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di Mutiara Iman bersama saya, Tawus Ainul Yakin. Pemirsa Kompas TV, dimanapun Anda berada, jadi ketika dalam ritual wukuf semua jamaah haji berkumpul dalam satu titik, yaitu Padang Arafah. Apa maknanya? Filosofinya adalah kita butuh momentum, kita butuh waktu untuk sejenak berhenti, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari semua kesibukan di dunia ini, dari semua pengejaran kita terhadap dunia ini, dari semua kegalauan memikirkan hiruk pikuknya dunia ini, kita harus memanfaatkan satu momentum atau satu kesempatan untuk kita berdiam diri, berhenti, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang Arafah ini mereka melaksanakan di sana sekedar hadir, berhenti di Padang Arafah, keluar nanti pada saat waktunya. Lalu ketika kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya kita butuh momentum 5 kali di dalam satu hari untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk yang ada di sekitar kita, dari semrawutnya dunia ini, dari apa yang kita hadapi di dunia ini, yaitu sholat 5 waktu. Kita manfaatkan, kita lepaskan semua atribut kita. Tidak ada yang namanya jenderal, tidak ada yang namanya raja, tidak ada yang namanya presiden, dalam satu status yaitu Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang melaksanakan kehidupan sementara tidak memanfaatkan momentum untuk sejenak berdiam mendekatkan diri kepada Allah, pasti dia akan semakin disiksa oleh dahaga ruhani yang tidak tertahankan, yang mana akhirnya akan mengikis iman daripada orang tersebut. Karena yang dipikir cuma mengejar duniawi, tidak pernah sejenak coba memanfaatkan waktu, berhenti untuk kemudian mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Artinya tentunya mental seseorang yang biasa melaksanakan sholat atau sama sekali tidak pernah sholat, dalam apa yang kita yakini tentunya akan berpengaruh bagaimana kekuatan mental seseorang tersebut dalam menghadapi hiruk pikuknya dan semrawutnya dunia ini. Setelah jamaah haji melaksanakan wukuf, mereka akan berjalan melalui perjalanan yang sangat panjang. Jadi kalau kita berjalan dari mulai Arafah menuju Musdalifah kemudian sampai Mina, ini adalah rute perjalanan kaki yang paling panjang di dalam Al-Ardul Muqaddasah namanya. Dalam bagian atau dalam koridor wilayah yang disucikan. Arafah, Musdalifah, Mina. Seorang setelah dari Arafah nanti melaksanakan mabit, menginap, berhenti sejenak di Musdalifah, kemudian nanti di Mina. Di Mina ini ada satu ritual yang mana kita ketahui dengan melempar jumroh atau melempar jamarot, yang mana dulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan mengorbankan putra beliau, yang mana putra beliau ini adalah putra yang dinanti-nanti oleh beliau. Bahkan beliau mempunyai putra ini sudah dalam kondisi cukup berumur. Kemudian setan di saat dalam lembah Mina di situ, Nabiullah Ibrahim bersama Nabi Ismail sampai di lembah Mina, ya, beliau berdua dijegat oleh setan, yang kemudian dari situlah Nabiullah Ibrahim melempar setan tersebut, yang mana pada periode Nabiullah Muhammad SAW hal ini disyariatkan. Artinya apa? Haji di dalam melempar jumroh ini menjadi madrasah bagi siapapun yang sedang melaksanakannya. Ketika satu lemparan kerikil kita lemparkan kepada satu titik tersebut, ini maknanya apa? Kita harus memaksa. Yang namanya orang dilempar batu sekecil apapun itu pasti merasakan sakit. Begitu juga ketika kita menekan setan dalam diri kita, maunya kita berontak, maunya kita nggak terima, maunya kita nggak merasa enak. Karena memang ini semuanya dibungkus dengan nafsu. Tapi itu harus kita paksa. Tidak ada yang namanya orang berhasil menghindari dari maksiat itu kecuali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain ikhtiar, makanya orang melempar jumroh, melempar dengan batu, melempar dengan kerikil, maknanya apa? Kita lempar setan-setan di hati kita agar mereka pergi dari hati kita. Pun begitu, setelah melempar jamarot, semua jamaah haji menutupnya dengan doa. Kita harus selalu ingat, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang mampu untuk kemudian bisa tidak ada yang mampu satu manusia pun untuk bisa meninggalkan maksiat, melaksanakan ketaatan, kecuali memang atas anugerah ataupun taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai melaksanakan lempar jumroh, para jamaah haji ini melaksanakan tahallul, memotong sebagian rambut kepala. Maknanya apa? Ada bagian daripada diri kita yang harus dilepaskan dari diri kita, meskipun itu setiap hari melekat pada diri kita. Ada bagian daripada rizki yang melekat bahkan setiap hari terhadap kita, untuk sebagian kita sisihkan, kita lepaskan dari kekuasaan kita berikan kepada orang lain. Ini filosofinya. Maka di sini bahkan kenapa ketika orang bertahalul, syariat mensyariatkan yang dipotong, yang digunting adalah harus rambut kepala. Kita tentu tahu bahwasanya kepala ini menjadi mahkota setiap orang. Tempat yang paling mulia bagi seorang manusia adalah kepala. Artinya ketika kita menanggalkan hal tersebut, menunjukkan bahwasanya hal yang melekat pada diri kita, bahkan pada titik yang paling krusial, paling mulia menurut kita, paling berharga menurut kita, kita harus mengikhlaskannya. Begitu juga dengan harta benda. Semuanya adalah titipan. Apapun yang melekat pada kita, maka setiap tahun kita kenal dengan yang namanya zakat. Itu yang wajib.
Maka ini menjadi madrasah bagi kita semua, menjadi pendidikan bagi kita semua. Filosofinya adalah seperti apapun, jangankan cuman di bawah tangan, ini melekat nyambung dengan tubuh kita. Saatnya untuk dipotong, dipotong. Saatnya untuk melaksanakan perintah Allah, untuk dikeluarkan harta ini kepada orang yang berhak, keluarkan. Ini bagian daripada filosofi di dalam ibadah haji. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkata, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait." Kenapa ayat ini dimulai dengan walillahi? Karena dalam hal ini semuanya adalah skenario daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sana namanya ada Masy'aril Haram, monumen-monumen ketuhanan, monumen-monumen Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diperintahkan untuk belajar mengambil ibrah dari situ, di mana semuanya haruslah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut. Saudara Kompas TV, masih di Mutiara Iman bersama saya, Taus Ainul Yakin. Pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, ketika jamaah haji melaksanakan semua atau selesai melaksanakan semua ritual ibadah, ditutup dengan tahalul, dengan apa filosofinya, sebagaimana kita ketahui, tahlul adalah memotong rambut, menanggalkan rambut yang melekat pada satu bagian tubuh yang paling mulia dari setiap umat manusia, yaitu adalah kepala. Maka hal apapun itu yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di saat kita mendapatkan perintah, di saat kita pada saatnya harus mengeluarkan sebagian apa yang melekat pada diri kita, kita harus mengikhlaskannya, kita harus legowo. Sebagaimana setiap tahun kita diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Sebagaimana banyak dikatakan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, bahwasanya ketika kita mempunyai lebihan, maka lebihan daripada harta, maka kita hendaknya berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Di dalam ritual ibadah haji ini, selain filosofi, juga ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah rukun, wajib, maupun sunnah-sunnah haji. Namun dari semua itu yang paling penting, kata Imam Al-Ghazali, di saat seseorang melaksanakan ibadah haji, di saat seseorang melaksanakan semua ritual ibadah haji, yang paling penting adalah hatinya ikut beribadah. Karena apa? Asror atau rahasia dari apa itu yang dinamakan ibadah adalah di hati. Sebagaimana kita ketahui, hasil daripada itu semua yang dilaksanakan oleh para jamaah haji, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur artinya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pantas balasannya di sisi Allah kecuali adalah surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, kemabruran itu bukan hanya sesaat pada saat mereka selesai melaksanakan ibadah haji saja, melainkan bahkan setelah mereka pulang ke negaranya masing-masing. Apakah mereka berubah semakin dekat kepada Allah setelah melaksanakan ibadah haji, ataukah justru malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya satu hal dalam semua ritual ini, apa yang bisa kita tarik? Bahwasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh untuk mengunggulkan derajat kita. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ini adalah semua sama. Hanya ketakwaan, amal soleh yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seperti apapun sibuk kita di dunia, kita harus tawakuf, harus wukuf, harus berhenti, harus memaksa dalam sehari 5 kali setidaknya, yaitu melaksanakan sholat, mendekatkan diri, jeda ataupun break. Kalau orang balapan masuk pit stop, untuk sejenak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan itu harus kita paksa dari segala macam hiruk pikuk yang kita hadapi di dunia ini. Mudah-mudahan semua jamaah haji yang saat ini melaksanakan ibadah haji, semua hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan predikat haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dzamban maghfur, wa tijaratan tabur. Dan saya doakan bagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan yang belum diberikan rezeki berangkat haji oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah rezekinya, diberikan kesempatan untuk bisa segera melaksanakan ibadah haji ke tanah suci bersama sanak saudara dengan tanpa kesulitan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga iman kita, Islam kita, bahkan menjadi abdun ghafur, abdun syakur min rabbin ghafur. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga iman, menjaga ketakwaan kita sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mari subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.